والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دوام مجابة نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دوام مجابة. Akan tetapi kasih sayang yang tanpa batas dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya yang warahmati wasi'at ghadabi, rahmatku lebih luas daripada murkaku, kata Allah. Dan juga tentu saja, saudara sekalian saya muliakan, kasih sayang tanpa batas adalah kasih sayang dari manusia agung, manusia yang paling sayang sama kita sekalian, baginda kita Nabi besar Muhammad, yang memang Allah jadikan Nabi Muhammad sebagai salah satu dari bagian kasih sayang Allah di atas muka bumi ini. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan sebagai bentuk kasih sayang kami kepada seluruh alam semesta. Kasih sayang Allah dan kasih sayang Nabi Muhammad luas, tak terbatas. Kasih sayang Allah dan kasih sayang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam panjang, tak berujung. Kasih sayang Allah, kasih sayang baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita sekalian, kasih sayang yang sangat besar, tak dapat tertakar. Karenanya kalau nyari kasih, kalau nyari sayang, jangan yang tanggung-tanggung, teman-teman saya sekalian. Adik-adik ABG, adik-adik belia, adik-adik remaja, di umur-umurmu 15, 16 tahun, kamu pun mulai mencari-cari kasih, mencari-cari sayang. Dan mungkin itu adalah dengan cara mencari kasih sayang dari kakak kelas, dari seorang yang kamu sering lihat lewat di depan rumahmu, dari tetangga belakang rumah, kayaknya ganteng juga tuh. Dek, jangan menaruh harapan hati, jangan menaruh harapan pada kasih sayang manusia, kamu akan rentan kecewa. Para istri, jangan jadikan kasih sayang suamimu sebagai tujuan akhir. Jangan jadikan kasih sayang suamimu sebagai cita-cita tertinggi. Jangan jadikan kasih sayang suamimu sebagai segenap pencapaian untuk berada dalam kekecewaan. Bahkan nak, untukmu anak-anakku sayang, jangan segala-galanya kamu lakukan untuk mendapatkan kasih sayang dan perhatian orang tuamu. Jangan hanya fokus kepada mencari-cari kasih, berharap-harap sayang dari orang-orang yang menamakan diri mereka sebagai orang tuamu. Betul bahwasanya kebanyakan orang tua adalah orang yang menyayangi anak-anaknya dengan tulus. Akan tetapi tak jarang pula ada orang-orang tua yang tidak menyayangi di masa depan sehingga nanti akan mampu mengurusi mama di masa tua. Banyak di antara anak-anak
di Jakarta sih, mudah-mudahan di Lombok nggak ada. Orang-orang tua yang kalau anaknya belum memberi kepada mereka materi, menganggap anak-anaknya belum berbakti kepada mereka. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, adik-adikku sayang, siapapun darimu, kamu anak dengan orang tuakah, atau bahkan anak yang kehilangan orang tua, jangan menganggap bahwa hidupmu akan kosong dari kasih sayang. Gak gitu, Dek. Kamu tidak punya orang tua, betul. Ibumu sudah tiada, betul. Akan tetapi bukan berarti tak ada yang sayang padamu. Bukan berarti tak ada yang mengasihimu. Kamu harus kenal ada kasih sayang tak terbatas. Kamu harus paham bahwasanya ada yang menyayangimu tanpa jeda. Ada yang menyayangimu tanpa bila. Allah menyayangimu dengan utuh, memberi kepadamu, saudaraku sekalian, bahkan di saat kamu tidak menyadarinya. Bahkan di saat kamu tidak menyadarinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sadaqallahul azim. Kata Allah, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Nabi Muhammad, apabila ada seorang datang padamu bertanya, karena memang seorang datang kepada Nabi Muhammad bertanya, ya Rasulullah, Allahu ba'id hatta unadi am huwa qarib hatta unaji. Wahai Rasul, Allah tuh jauh sehingga aku harus memanggilnya, atau Allah dekat sehingga aku cukup berbisik dengannya? Ini pertanyaan indah, disampaikan oleh hati yang ingin dekat, disampaikan oleh lisan yang ingin kenal kepada Sang Pencipta semesta. Tanya kepada Rasulnya, tanya kepada Nabi yang telah diutus olehnya kepada kita sekalian. Jauhkah Allah sehingga aku harus memanggilnya? Kayak saya kepada yang jauh kita panggil. Akan tetapi kalau dekat tak perlu panggil. Cukup dengan kita berbisik dengannya. Saya bisa bisik nih sama sebelah saya. Kenapa? Dekat. Akan tetapi saya tidak mungkin berbisik kepada yang berada di soft 20 dari tempat saya duduk. Saya akan memanggilnya. Jauhkah Allah sehingga aku harus memanggilnya? Ataukah Allah dekat sehingga aku cukup berbisik dengannya? Wahai Rasulullah, beritahulah saya. Nabi Muhammad terdiam, menantikan jawaban. Ya Allah, hambamu bertanya semacam ini. Apa yang harus diri ini jawab untuknya? Allah pun turunkan malaikat Jibril, menyampaikan wahyu kepada baginda kita Nabi besar Muhammad. Wa idza sa'alaka ibadi anni, jika hamba-hambaku datang kepadaku bertanya padamu, apakah aku jauh sehingga dia perlu memanggilnya, ataukah aku dekat sehingga dia cukup berbisik padanya? Fa inni qarib, sampaikan kepadanya bahwa aku sangat dekat.
sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan menjawab panggilan siapapun yang menyerukan namaku. Falyastajibuli, maka silahkan kalian minta ijabah dariku, minta terkabulnya doa dariku. Wal yu'minu bi, hendaklah mereka beriman padaku. La'allahum yarsyudun, niscaya mereka akan selalu berada dalam jalan petunjuk. Allah dekat, kasih sayangnya dekat, cintanya dekat, perhatiannya dekat. Sedekat apa? Saya lama memikirkan ayat ini, teman-teman. Dengarkan saya dengan baik. Katanya Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat dengan hambaku daripada dia dengan urat nadinya sendiri. Aku lebih dekat dengannya daripada dirinya dengan detak nadinya sendiri. Allah, alangkah dermawannya Engkau ya Allah. Apa yang biasanya kita anggap paling dekat? Saudaraku sekalian, Allah bisa saja pakai isyarat, aku lebih dekat darimu daripada kamu dengan bayanganmu. Akan tetapi ternyata bahkan bayangan sekalipun meninggalkan kita saat kita berada dalam kegelapan. Allah seolah berkata, aku tak akan meninggalkanmu saat dirimu berada dalam cahaya maupun saat dirimu berada dalam kegelapan. Siapa yang kamu kira lebih penuh kasih padamu, lebih menyayangimu, lebih dekat denganmu daripada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyampaikan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat denganmu daripada kamu dengan detak jantungmu sendiri, daripada kamu dengan detak nadimu sendiri. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, detak nadi ketika ia berhenti berdetak, berhenti pulalah kehidupanmu. Allah juga begitu. Selama hidupmu di atas muka bumi ini, kamu akan selalu bersama dengannya. Masalahnya hanya pada rasa hatimu. Allah dekat. Apakah kamu iya? Allah dekat denganmu. Apakah kamu pun merasa begitu? Allah dekat denganmu, namun menjadi tak terlalu berarti jika kamu menjauh darinya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, ada seseorang bijak dicukur rambutnya di tukang cukur. Terus tukang cukur ini karena tahu bahwa beliau adalah orang bijak, adalah orang yang terpandang, dia tanya. Dia bilang, "Tuan, Allah tuh ada apa enggak sih?" "Ada lah." "Kok saya ngerasanya kayak enggak ada ya?"
Menurut saya kayak nggak ada deh. Kenapa gitu? Karena kalau emang Allah itu ada, kenapa kok banyak orang susah? Kenapa kok banyak gembel di jalanan? Kenapa kok hidup saya kadang susah Tuhan? Makanya saya nggak percaya sama Allah. Kalau emang Allah ada dan kasih sayangnya luas tak terbatas, kenapa saya sering kali disusahkan sama dia? Jadi menurut kamu Tuhan nggak ada? Nggak ada Tuhan. Tuhan nggak ada, Allah nggak ada. Menurut saya ada. Nggak ada. Ada. Nggak ada. Sampai udah selesai cukur, beliau keluar. Di jalan ketemu sama orang gila, rambutnya gondrong. Dia kemudian bawa orang gila tersebut, berambut gondrong itu, ke depan rumahnya tukang cukur. Dia bilang ke rumahnya tukang cukur tersebut, teriak, tukang cukur nggak ada. Yang di dalam tukang cukurnya bilang, tukang cukur ada. Dia bilang nggak ada. Tukang cukurnya jawab ada sambil keluar. Dia bilang nggak ada. Tukang cukurnya jawab ada. Nih saya nih tukang cukur. Nggak ada. Kenapa bisa kamu bilang begitu? Orang saya ada. Nih buktinya. Ada yang rambutnya panjang. Kalau emang tukang cukurnya ada, kenapa ada yang rambutnya gondrong? Kata tukang cukur tersebut, karena dia nggak pernah datang pada saya. Dia bilang demikian pula dengan Allah, Pak. Allah selalu ada. Masalahnya adalah kamu tidak datang padanya. Kamu yang menjauh darinya. Allah selalu dekat dengan kita, teman-teman. Hanya rasa hatimu yang sering kali melupakannya. Hanya kamu yang suka lupa kehadirannya. Allah selalu ada, kita saja yang lupa. Tapi gimana ya Ustazah, kalau saya mendekat kepada Allah, malu. Kenapa gitu? Dosa saya banyak. Hidup saya nih penuh dengan masa lalu yang kelabu, yang hitam. Saya punya masa lalu yang kelam. Saya malu rasanya mau datang kepada Allah, mau mendekat kepada Allah, merasakan kehadiran Allah, sementara saya adalah seorang hamba dengan masa lalu yang penuh dengan dosa-dosa. Jika itu masalahmu, dengarkan firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Kata Allah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad. Ini ayat indah luar biasa. Ini ayat indah luar biasa, saudaraku sekalian. Kata Allah, qul lilladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah kepada umatmu, kepada mereka umatmu wahai Nabi Muhammad, tapi khusus nih yang ini. Sampaikan pesanku kepada umatmu, lilladzina asrafu ala anfusihim, untuk mereka yang telah tenggelam dalam dosa-dosanya, untuk mereka yang selalu berbuat kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa. Katakan kepada umatmu yang punya masa lalu yang kelam, katakan kepada mereka yang punya dosa-dosa dalam kehidupan mereka, banyak dosanya, sampaikan kepada
kepada para pendosa. Allah nggak bilang, janganlah kalian mendekat pada aku. Allah nggak bilang, wahai para pendosa, ingatlah, azabku sangat pedih. Wahai para pendosa, ingatlah, kalian harus mati juga jika saatnya tiba. Akan tetapi yang Allah bilang, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian putus asa dari kasih sayangku. Janganlah kalian putus asa dari rahmatku. Jangan pernah putus asa dari rahmatku. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sebab Allah dengan mudah mengampuni seluruh dosa. Dalam hadis qudsi, Allah bahkan bilang, jika aku lihat hambaku mendekat kepadaku dengan bergunung-gunung dosa, aku akan datang kepadanya dengan bergunung-gunung ampunan. Dosa-dosa kita, meski seperti apapun banyaknya, jika Dia berkenan menerima, dilemparkannya gunung-gunung dosamu, dilemparkannya gunung-gunung dosaku ke dalam lautan ampunannya, ia akan berubah menjadi semacam lamam, ia akan berubah menjadi sejenis buih di dalam lautan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosamu, meski sebesar apapun, jika Allah berkenan mengampuni, ia hanyalah seperti buih di dalam samudra ampunannya. Alhamdulillah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Allah merahmati kita, Allah menyayangi kita. Kasih sayangnya luas, tak terbatas. Dan dari salah satu dari kasih sayangnya, Dia utuskan untuk kita manusia penuh rahmat, manusia penuh kasih sayang, yang puncak cita-citanya adalah keselamatan kita umatnya. Baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tahukah kamu, Dek? Tahukah kamu, Bu? Nak? Nabi Muhammad di akhirat nanti itu jadi orang yang akan pegang kunci surga. Nabi bilang dalam salah satu hadisnya, wa miftahul jannah biyadi, kunci surga akulah yang akan memegangnya. Kunci surga di akhirat nanti ada di tanganku. Tak ada sesiapapun masuk surga sebelum baginda kita Nabi besar Muhammad. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, tahukah kamu, Nabi Muhammad adalah seseorang dan satu-satunya orang yang namanya bersandingan dengan nama Allah di pintu-pintu surga, di tiang-tiang arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah makna dari firman Allah, wa rafa'na laka dzikrak, dan sungguh telah kami tinggikan namamu wahai Nabi Muhammad. Tahukah kamu bahwa di hari akhirat nanti Nabi Muhammad akan memimpin seluruh rombongan orang-orang baik
termasuk di antara mereka adalah para nabinya Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad, Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Nabi Adam dan nabi-nabi yang sesudahnya hanya akan berada di belakang benderaku di hari akhirat nanti. Maka semua orang baik hanya akan ada di belakang Nabi Muhammad. Semua orang baik hanya akan ada di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kamu nggak bisa bilang di akhirat nanti saya nggak apa-apa deh nggak ada di belakang Nabi Muhammad. Yang penting saya ada di belakangnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani berada di belakang Nabi Muhammad. Saya nggak apa-apa di akhirat nanti nggak ada di belakang Nabi Muhammad. Saya akan ada di belakang Nabi Isa alaihissalam. Saudara sekalian, Nabi Isa pun hanya akan ada di belakang Nabi Muhammad. Saya nggak apa-apa nggak ada di belakang Nabi Muhammad. Saya akan ada di belakangnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa pun adanya di belakang Nabi Muhammad. Maka jika kamu ingin berada di belakang orang baik, kamu ada di belakang Nabi Muhammad. Sebab semua orang baik, para nabi, para wali, semuanya hanya akan berada di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, manusia paling mulia, manusia paling utama, manusia sempurna, manusia paling tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi saya baca dalam hadis, ana sayyid walad Adam wala fakhr. Aku adalah pemimpin seluruh umat manusia, kata Nabi Muhammad. Wala fakhr, dan saya tidak berbangga atas hal tersebut. Saya Allah jadikan sebagai pemimpin, bukan pemimpin daerah, bukan pemimpin negara. Akan tetapi ana sayyid walad Adam, saya adalah pemimpin seluruh umat manusia, dari Nabi Adam sampai manusia paling akhir. Wala fakhr, dan saya tidak bangga atas hal tersebut. Wa miftahul jannah biyadi, kunci surga aku yang pegang. Wala fakhr, aku tidak bangga atas hal tersebut. Ana awal man dakhala al-jannah, akulah orang pertama yang akan masuk surga, kata Nabi Muhammad. Wala fakhr, dan aku tidak bangga atas hal tersebut. Lantas apa yang kau banggakan, wahai baginda Nabi Muhammad? Jika semua pemberian Allah semulia itu, seagung itu, sampai namamu ada di tiang ars, sampai namamu ada di pintu surga, engkau tidak berbangga atas hal tersebut, apa atau adakah sesuatu hal yang dapat membuatmu bangga, wahai baginda Nabi besar Muhammad? Nabi Muhammad bersabda, tanakahu takthuru fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah. Wahai umatku, pada nikahlah kalian, milikilah anak-anak, didiklah anak-anak kalian dengan baik. Wahai umatku, jadi banyaklah kalian bawa Islam, kenalkan Islam kepada lebih banyak orang. Bawalah anak-anak kalian. Fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah, sebab aku akan bangga dengan kalian di akhirat nanti. Kunci surga di tangannya, Nabi Muhammad tidak bangga.
menjadi pemimpin seluruh umat manusia. Nabi Muhammad tidak bangga, akan tetapi yang akan menjadi kebanggaan, kebahagiaan hati Nabi Muhammad di akhirat nanti adalah kita umatnya. Kita umatnya. Itu mirip sama dirimu, teman-teman. Ketika kamu punya anak, kamu terpilih misalnya sebagai orang yang usahanya paling berhasil, mendapatkan piagam penghargaan misalnya atas usahamu tersebut, kamu diberi penghargaan, kamu bangga. Tapi ada yang lebih membanggakan daripada itu. Apa itu? Ketika kamu melihat anak-anakmu yang berprestasi, kamu lebih bangga daripada saat dirimu sendiri yang berprestasi. Bukan begitu? Saya belum ada anak, jadi saya belum tahu rasanya. Tapi yang saya dengar seperti itu daripada orang-orang tua. Orang tua saat dia memakai toga karena dia telah berhasil menyelesaikan sekolah, dia bangga. Tapi dia lebih bangga lagi ketika melihat anaknya yang dipakaikan toga. Bukan begitu? Betul? Para ibu silakan jawab pertanyaan saya, betul? Nabi kita Muhammad seperti itu untuk kita. Kata Nabi, semua pemberian Allah SWT kepadaku, tidak ada yang lebih membuat bangga diriku daripada ketika aku melihat kalian umatku masuk surga di belakangku. Nabi kelak akan berbangga dengan umatnya di akhirat nanti. Kenapa begitu? Sebab Nabi Muhammad sayangnya kepada kita umatnya luar biasa. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, 1400 tahun yang lalu di masa hidupnya, malam-malam beliau isi dengan bangun malam hingga bengkak telapak kakinya. Kamu sudah sering mendengar hal itu. Tapi tahukah kamu, sesudah itu Nabi Muhammad berdoa dengan dilinangi air mata, dengan berlinang air mata. Nabi Muhammad berdoa bahkan seringkali dengan dada yang turun naik. Sayyidina Abu Bakar bercerita, di masa-masa peperangan Nabi Muhammad, aku seringkali mendampingi beliau di dalam tenda. Di waktu malam, Nabi Muhammad jarang tertidur. Beliau akan sholat malam, sholat lagi. Dan kemudian Nabi Muhammad akan berdoa dengan dada yang turun naik, dengan suara yang tak tertahankan, dengan isak tangis yang tak mampu beliau bendung. Menurutmu, siapa yang didoakan oleh Nabi Muhammad? Kita, umatnya. Ketika satu saat Sayyidah Aisyah melakukan sesuatu hal yang membahagiakan hati Nabi Muhammad, Nabi angkat tangannya, Allahumma ighfir li Aisyah, ma qaddamat ma akharat, ma alanat ma asarat, ma alimat ma lam ta'lam. Ya Allah, ampunilah Aisyah ya Allah, segenap dosa-dosanya, yang dia tahu, yang dia nggak tahu, yang dia lakukan sembunyi-sembunyi, yang dia lakukan terang-terangan, yang dia lakukan dengan sengaja ataupun yang tidak, yang lalu-lalu maupun yang baru-baru, ampuni semuanya ya Allah dosanya Aisyah. Sayyidah Aisyah segera merah mukanya karena senang dapat doanya Nabi Muhammad semacam itu. Nabi melihat Aisyah senyum-senyum, merah pipinya. Nabi tanya, farihti bidu'ai ya Aisyah,
Adakah kamu senang karena mendengar doaku, wahai Aisyah? Hadzal yaum itu indi ya Rasulullah. Nih hari kayak hari lebaran buat saya, wahai Rasul. Senang benar saya mendapatkan doamu itu ya Rasulullah. Terima kasih. Nabi Muhammad bilang, ya Aisyah, inni da'autu bihadihi da'wah fi kulli laylah li ummati. Kamu harus tahu Aisyah, saya berdoa dengan doa semacam ini setiap malam untuk umatku. Tiap malam di sepanjang hidup Nabi. Nabi mengangkat tangannya dengan linangan air mata. Nabi mengangkat tangannya dengan isak tangis. Dan sungguh nilai air mata Nabi di mata Allah jauh lebih mulia daripada air mata ribuan umat manusia selain beliau. Nabi Muhammad berdoa, ya Allah, ampunilah umatku yang dulu-dulu maupun yang akan datang. Umatku yang nantinya ada ini kan pasti juga bikin dosa. Ya Allah, jadikan ini sebagai tabungan. Aku mendoakan mereka ketika mereka nanti akan datang. Untuk dosa-dosa mereka yang akan mereka lakukan nantinya, ya Allah. Ampunilah mereka, aku mendoakannya dari sejak sekarang. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Nabi mendoakan kita dari 1400 tahun yang silam. Makanya, kalau kamu pernah, dan saya yakin kamu pernah, dalam hidupmu, kamu kesulitan atau kamu berbuat dosa, pengen taubat tapi terjadi lagi. Anggaplah kamu pacaran, kamu pengen taubat dari dosa tersebut tapi jatuh lagi. Atau kamu terjebak hutang riba, kamu ingin taubat tapi jatuh lagi, susah keadaannya. Kamu doa tapi sepertinya nggak mustajab gitu. Sampai mungkin kamu pun berhenti berdoa. Di saat-saat tertentu tiba-tiba saja Allah berikan solusi terindah untukmu. Kamu merasa, oh mungkin dari doa saya di masa lalu yang diijabah. Bisa jadi. Oh mungkin ini karena doa orang tua saya. Bisa jadi. Tapi ada satu kemungkinan lain, teman-teman. Bisa jadi itu adalah ijabah doa Nabi Muhammad untukmu. Allah mengijabah doa Nabi Muhammad untukmu. Makanya untukmu para ibu, kalau ngadepin anak yang nakal, doakan mereka sambil bilang, ya Allah, anak saya umat Nabi Muhammad. Ijabahkan doa Nabi Muhammad untuknya. Ya Allah, bukankah anak saya adalah umat Nabi Muhammad? Dan bukankah Nabi Muhammad dulu sepanjang hidupnya senantiasa mendoakan kami umatnya? Ijabahkanlah doa Nabi Muhammad untuk anakku, ya Allah. Cobalah. Atau bahkan untuk kesusahanmu sendiri. Untuk rasa hatimu yang kadang-kadang amburadul. Untuk rasa hatimu yang kadang-kadang kacau balau. Untuk keadaan-keadaan yang kadang-kadang menjadi tidak baik-baik saja. Angkatlah tanganmu dan berkata, ya Allah, yang kami dengar Nabi Muhammad sangat menyayangi kami umatnya. Ya Allah, sampaikanlah kasih sayang Nabi untuk kami umatnya. Sayangilah kami, ya Allah, karena Nabi kami menyayangi kami.
yang terkadang merasa tak ada sesiapapun yang menyayangimu, bahkan orang tuamu. Mereka meninggal dunia di saat kamu masih kecil. Mereka berpisah dan sibuk dengan rumah tangganya masing-masing. Untukmu anakku sayang, untukmu yang merasa betapa rasanya dunia tak adil bagimu, betapa kamu tak pernah merasakan kasih sayang yang dirasakan oleh kawan-kawanmu. Kusampaikan ini padamu. Jangan sedih. Nabi Muhammad menyayangimu. Jangan sedih. Allah menyayangimu. Mendekatlah kepada keduanya. Mendekatlah kepada Allah. Mendekatlah kepada Rasulullah. Kemudian sampaikanlah, terutama di saat malam-malammu, di saat sepertiga bagian malam terakhirmu, angkat tanganmu dan berkata, sudah kamu membaca salawat-salawat kepadanya, ya Rasulullah, orang tuaku pergi meninggalkanku, saudara-saudariku tak cukup peduli padaku, orang-orang datang dan pergi kepadaku, akan tetapi yang kami dengar, engkau wahai Rasul begitu mencintai umatmu. Yang kami dengar, kasih sayangmu tak terbatas, cinta kasihmu tak berujung. Wahai Rasulullah, jangan biarkan aku sendirian. Wahai Rasulullah, jangan tinggalkan aku. Anak-anakku sayang, jika kamu dapat merasakan kasih sayang Nabi Muhammad padamu, apalagi jika kamu dapat merasakan kasih sayang Allah kepadamu, kamu tak akan perlu lagi kasih sayang dari siapapun. Sebab Allah akan turunkan rahmatnya kepada hatimu, sehingga hatimu tak akan lagi kering mencari kasih sayang. Hatimu tak akan lagi kehausan akan kasih sayang. Bahkan yang ada adalah hatimu dipenuhi dengan kasih sayang. Dengannya kamu dapat menyayangi semua orang. Kenalilah kasih sayang Nabi Muhammad dalam dirimu. Kenalilah kasih sayang Allah dalam hidupmu. Ustazah, kalau Allah sayang sama saya, tapi kok saya dikasih sakit? Kalau Allah sayang sama kita, kenapa kita dikasih sulit? Ibu-ibu sekalian, kamu sayang kan sama anak-anakmu? Kalau kamu tahu anak-anakmu ini lagi musim hujan, badan mereka panas, tapi mereka minta es krim, apakah kamu dengan kasih sayangmu akan memberikan kepadanya? Di saat bahkan maaf, mereka udah mulai ingusan, kepalanya udah panas, dia minta es krim, kamu akan kasih? Tidak, tentu saja. Apa yang akan kamu kasih? Kamu akan kasih kepadanya obat. Rasanya manis? Tidak. Pahit kadang-kadang.
saudariku sekalian, anakmu mungkin bisa menangis. Dia bilang, "Mama, kenapa mama tega bawa saya ke dokter untuk saya disuntik?" Dan kamu akan berkata, "Nak, ini demi untuk kebaikanmu. Nak, kalau saja kamu mengerti, kamu pasti akan berterima kasih padaku. Nak, kalau dewasa nanti kamu akan paham bahwa aku bukan hendak menyakitimu. Aku hanya hendak memberikan yang terbaik bagimu." Demikian pula dengan Allah. Dalam hidup, tidak semua doamu segera diijabah. Sebab Allah tahu itu bukanlah yang terbaik bagimu. Allah tak selalu memberi apa yang kamu mau, akan tetapi Allah akan selalu memberi kepadamu yang kamu perlu. Allah tak akan selalu memberi yang kamu inginkan, akan tetapi Allah akan memberi kepadamu yang kamu butuhkan. Saudara sekalian, sama kayak anak kecil, meskipun mintanya es krim, yang kamu beli malah justru obat penurun panas, karena kamu tahu itu yang terbaik baginya. Demikian pula dengan Allah SWT. Tak selalu maumu diberikan. Termasuk adik-adik yang doa, "Ya Allah, segerakanlah perjumpakan aku dengan tambatan hati. Ya Allah, pertemukan saya segera dengan jodohku, ya Allah. Teman-temanku udah pada nikah, ya Allah. Kasih saya jodoh yang soleh, ya Allah." Tapi doamu belum diijabah. Kenapa? Bisa jadi karena suamimu sedang disolehkan, calon suamimu sedang disolehkan oleh Allah SWT, atau kamu sedang disolehahkan oleh Allah SWT sebelum kalian akan bertemu pada waktu yang paling tepat. Jodoh, punya anak, terkabulnya hajat tuh, kalau belum pada waktunya, kayak buah belum pada waktunya udah dipetik, dikarbitin, kemudian dijual, kemudian mateng, teman-teman sekalian, kemudian dimakan, gak enak rasanya. Demikian pula dengan doa-doa kita. Allah yang paling tahu kapan mengijabah segala doa-doamu. Maka jangan pernah suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah buruk sangka. Teman-teman sekalian, saya udah menikah 20 tahun. Belum dikasih anak sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustazah sedih? Enggak terlalu. Karena kalau segera diberi anak waktu itu, apalagi kalau anaknya 10 gitu, kayaknya nggak sempat pergi kemana-mana. Kayaknya malah justru hari ini nggak ada di sini nih, berjumpa denganmu saat ini. Selalu ada kebaikan untuk setiap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu ada hal indah yang mengiringi untuk setiap kelam dan kelabu langit yang kamu lewati. Apapun yang Allah tetapkan untukmu adalah yang terbaik bagimu. Dan terkadang Allah tahu penyakitmu, Allah tahu masalahmu, sehingga seringkali diberikannya kepadamu pil-pil pahit dalam kehidupan. Bukan karena Allah tidak sayang. Sama halnya dengan ibumu ketika memberikan kepadamu pil-pil pahit untuk membuatmu sehat, saudaraku sekalian. Allah pun demikian. Ada saatnya kamu ditinggalkan orang yang kamu cintai. Pil pahit bagi
kehidupan. Ada saatnya kamu dicaci orang, ada saatnya kamu difitnah orang, ada saatnya kamu dibenci orang, ada saatnya kamu jatuh sakit, ada saatnya kamu tertipu, ada saatnya kamu jatuh miskin. Berbagai macam permasalahan dalam kehidupan datang kepadamu bukan karena Allah hendak menyakitimu, sungguh bukan karena Allah hendak menyakitimu. Itu adalah pil-pil pahit untukmu agar kamu menjadi semakin lebih kuat, agar kamu semakin lebih tangguh, agar kamu menjadi semakin lebih kokoh dalam kehidupan ini. Kamu akan berhasil melewati berbagai macam ujian dalam kehidupan hingga kamu datang kepada Allah sebagai pemenang, membawa husnul khatimah ketika kamu pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian, kehidupan ini adalah perjuangan, hasilnya nanti di akhirat. Maka semua kepahitan yang datang dalam kehidupan kita adalah cara Allah untuk membuat kakimu tegak ketika datang di hari akhirat nanti. Akan membuat kamu berjalan dengan lebih lancar ketika datang di padang mahsyar, untuk membuatmu lewat dengan selamat ketika kamu melewati jembatan Sirat. Allah perlakukan yang terbaik untuk kita, sebab kasih sayangnya tanpa batas. Saudara sekalian yang saya muliakan, di sisa hidupmu yang entah sisa berapa ini, di sisa hidupku yang entah sisa berapa ini, di sisa hidup kita yang entah tersisa berapa lagi ini, saudaraku sekalian yang saya muliakan, jadikanlah sebagai sarana untuk mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikanlah sebagai cara agar membuat Nabi Muhammad menyayangimu dan kamu menjadi seseorang yang layak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad di akhirat nanti. Bahwa di akhirat nanti Nabi Muhammad akan berbangga kepada umatnya, itu pasti. Tapi masalahnya, adakah kamu di antara mereka itu? Nabi Muhammad akan bangga dengan umatnya di akhirat nanti, itu betul, tanpa keraguan. Akan tetapi adakah saya di antara umatnya saat itu? Adakah saya adalah seseorang yang akan membuat Nabi Muhammad tersenyum di antara mereka, yang membuat senyum Nabi Muhammad mengembang di akhirat nanti? Saya tidak dapat memastikan. Kita semua tak dapat memastikan. Hingga saatnya tiba, teman-teman saudariku sekalian. Kasih sayang Nabi tak terbatas, itu betul. Akan tetapi kamu, adakah di antara orang-orang yang meraihnya? Karena sampai dengan ajal kamu tetap menjadi umatnya, ataukah meski pahit harus kusampaikan? Ataukah menjadi seseorang yang iman sudah tercerabut dari hatinya sebelum kematian, hingga di hari akhirat nanti tak ada di belakang Nabi Muhammad? Kepahitan di akhirat tak ada manis-manisnya. Kepahitan di dunia selalu berujung manis, saudariku sekalian.
maka bertahanlah untuk pahit yang masih ada manis-manisnya, agar di akhirat kamu tidak terkena kepahitan yang tak akan ada ujungnya. Yuk, di sisa hidup yang sekali lagi entah tersisa berapa lama ini, kita jadikan sebagai sarana kita mencari kasih sayang Allah. Gimana caranya? 1, takwa. Jalani hidup lewat jalan takwa. Apa jalan takwa? Kerjakan sajalah perintah Allah, jangan pakai tawar-tawaran. Tinggalkan sajalah larangan Allah, jangan pakai tawar-tawaran. Saudara sekalian, apapun yang diperintahkan Allah kita jalani, apapun yang dilarang Allah kita tinggalkan. Allah melarang kita untuk berbohong, jangan pakai bohong. Allah melarang kita untuk hutang riba, jangan berhutang, jangan ambil riba. Saudara sekalian saya muliakan, adik-adik, Allah larang kita buat pacaran. Kata Allah, la taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati zina. Pacaran itu adalah sarana mendekati zina. Maka dek, jangan pacaran. Yang punya pacar, sampaikan pada pacarmu, putuskan atau halalkan. Sebab saya punya hidup hanya sekali, tak mau saya jalani dengan lumuran dosa. Sampaikan padanya, putuskan atau halalkan. Sebab saya punya hidup bukan dalam masa percobaan, tak akan saya jalani dengan coba-coba. Saya ingin menjalaninya dengan sepenuh takwa. Saudaraku sekalian saya muliakan, kau pengen dapat kasih sayang Allah, penuhilah jalan takwa. Bagaimana mungkin Allah kemudian menjadikanmu hamba-hamba yang tercinta di sisinya jika kamu tidak menjalankan apa yang diinginkannya? Itu yang pertama, takwa. Yang masih pada punya orang tua, belajarlah untuk lebih berbakti kepada orang tuamu, nak. Belajarlah untuk bisa membahagiakan hati orang tuamu, dek. Kenapa begitu? Sebab ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala buat kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wasainal insana biwalidayhi. Aku Allah berpesan kepada kalian umat manusia untuk kalian berbuat baik pada orang tua kalian. Siapapun orang tuamu, ikutilah pesan Allah Subhanahu wa taala kepadamu, belajarlah untuk berbakti padanya. Belajar bakti sama orang tua. Mudah-mudahan Allah jadikan kita anak-anak yang bakti sama orang tua. Bisa membahagiakan orang tua kita insya-Allah dunia hingga akhirat mereka, amin ya rabbal. Para istri, ikutilah jalan takwa, jadilah istri yang solehah bagi suamimu. Jangan tertarik sama laki-laki lain yang bukan suamimu, bu, kak, dek. Jangan, nyesel nanti, haram. Sayangi, cintai suamimu, bukan suami orang. Suaminya di samping, udah tidur, dia WhatsAppan sama laki-laki lain, gak malu. Allah melihatmu, gak malu. Kamu umat Nabi Muhammad, gak malu.
malaikat menyaksikanmu. Dan jika Allah tidak mengampuninya, di akhirat nanti semuanya tergambar jelas. Tidakkah kamu malu? Kabarnya hari itu, orang yang dibuka aib-aibnya di hadapan manusia, berguguran daging mukanya karena malu. Tempuhlah jalan takwa. Laksanakan perintah Allah, tinggalkanlah dosa-dosa. Yang kedua, kalau kepengen dapat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, sayangilah hamba-hamba Allah. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Sayangi orang tuamu, sayangi guru-gurumu, sayangi saudara-saudarimu, sayangi sahabat-sahabatmu, sayangi semua teman-temanmu, sayangi anak-anakmu, sayangi ponakan-ponakanmu, sayangi semua hamba Allah Subhanahu wa ta'ala di atas muka bumi ini. Kata Nabi Muhammad, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Sayangi yang di bumi, yang di langit semuanya akan menyayangimu. Dari kalangan malaikat-malaikatnya Allah, dari kalangan para nabi-nabinya Allah, dari kalangan hamba-hamba tercinta di sisi Allah. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman tabaraka wa ta'ala. Orang-orang yang punya kasih sayang besar dalam hatinya, gak tegaan sama siapapun, kasih sayang penuh dalam hatinya kepada semua orang, dia yang paling akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalla jalaluhu wa ta'ala azamatu. Ini segaris lurus. Sebesar apapun kasih sayangmu, sebegitu pula lah kasih sayang yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan padamu. Raihlah kasih sayang Allah. Kalau mau cari kasih sayang Nabi Muhammad, gimana caranya? Yang pertama, ikutilah jalan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau tepatnya, ikut sertalah dalam jalan dakwah baginda Nabi besar Muhammad. Kamu punya ilmu, sampaikan kepada umat. Kamu bisa ngajarin anak-anak yang punya kebutuhan spesial. Seperti tadi, tuli misalnya gitu. Sehingga sekalian, kamu ajarkan cara baca Quran buat orang-orang yang punya kekurangan. Artinya kamu ikut serta dalam jalan dakwahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika benar niatmu, kamu akan datang di akhirat sambil bilang, ya Rasulullah, saya ajarkan 10 anak-anak tuli yang tidak mendengar untuk membaca, ikut serta menikmati firman Allah yang turun kepadamu, wahai Rasulullah. Apapun yang kamu punya, ikut sertalah dalam dakwah Nabi Muhammad. Kamu punya harta, silahkan. Ada banyak pondok-pondok pesantren yang membutuhkan. Angkat orang-orang yang tidak memiliki kemampuan finansial. Sekolahkan mereka, pesantrenkan mereka, jadikan mereka dai-dai, cetak mereka sebagai para ulama-ulama untuk umat ini. Dengan cara itu, la an ahdaita rajulan ilal Islam ahabbu ilayya min humrin na'am. Kata Nabi Muhammad, kamu menjadi penyebab seseorang mendapatkan hidayah, lebih aku sukai di sisiku daripada kamu menghadiahi aku binatang ternak berupa kuda-kuda perang berwarna merah untuk kamu jadikan sebagai hadiah padaku. Kamu punya suara yang bagus, pakai buat bersolawat kepada Nabi Muhammad, pakai buat puji Nabi Muhammad, pakai
buat baca maulid Nabi Muhammad alaihissalam. Apapun yang kamu punya. Ustazah, saya nggak punya harta, saya nggak punya ilmu, suara saya pas-pasan Ustazah. Apa yang bisa saya lakukan dalam ranah dakwah Nabi Muhammad alaihissalam? Kamu punya anak, punya Ustazah. Ajarkan anakmu bagaimana mencintai Nabi Muhammad. Ajarkan anakmu bagaimana mengenal rindu kepada Nabi Muhammad. Gimana caranya Ustazah? Bacakan cerita tentang Nabi Muhammad, kisahkan kepada mereka kisah tentang Nabi Muhammad, dan terutamanya kenalkan kepada mereka kasih sayang Nabi Muhammad lewat kasih sayangmu kepada mereka. Sehingga ketika mereka satu saat bersedih, kamu bisa bilang, tenang nak, kamu tahu kan mama sayang sama kamu. Iya ma, kamu tahu Nabi Muhammad lebih sayang lagi kepadamu daripada mama kepadamu. Nah, kenalkan kasih sayang Nabi Muhammad pada diri anak-anakmu, memungkinkan mereka untuk menjadi orang-orang yang kelak ada dalam pasukan, dalam rombongan Nabi besar Muhammad di atas mahsyar nantinya. Dan cara terakhir untuk mendekatkan dirimu kepada Nabi, membuatmu merasakan kasih sayang Nabi Muhammad tanpa batas adalah dengan gemar bersolawat kepada Nabi besar Muhammad. Suka memuji-muji Nabi besar Muhammad, senang bersenandung kepada Nabi Muhammad, senang bersolawat kepada Nabi besar Muhammad. Sebab Nabi Muhammad mengatakan, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan. Yang paling dekat tempatnya denganku di hari akhirat nanti adalah yang paling banyak salawatnya kepadaku. Dua hal tersebut jika kamu lakukan, mendekatkanmu kepada Allah, dan dua hal tersebut jika kamu lakukan, mendekatkanmu kepada Nabi besar Muhammad dan membuatmu merasakan kasih sayangnya. Dua hal membuatmu merasakan kasih sayang Allah. Saya ulangi, mungkin kamu terlupa. Menempuh jalan takwa yang pertama, menempuh jalan cinta kepada semua hamba-hamba Allah SWT. Cara kedua, agar kamu dapat merasakan kasih sayang Nabi Muhammad, bergabunglah dalam jalan dakwah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun itu bentuknya, kita memakmurkan umat Nabi Muhammad, bersedekah kepada umat Nabi Muhammad, membantu umat Nabi Muhammad. Apapun yang kamu lakukan, yang kembali kemanfaatannya kepada umat Nabi Muhammad, di sanalah kamu layak merasakan kasih sayang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan yang keduanya, teman-teman saya sekalian, adalah dengan kamu bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Kita akan akhiri majelis kita dengan kita bersama-sama bersolawat kepada baginda kita Nabi besar Muhammad. Harapannya, Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Semoga Allah jadikan perkumpulan kita ini adalah perkumpulan yang membekas kasih sayang Allah untuk kita sekalian. Kita keluar sebagai hamba-hamba yang Dia sayangi. Kita keluar sebagai umat yang disayangi oleh Nabi Muhammad. Tanpa terkecuali, semua yang hadir di majelis ini semoga jadi hamba yang disayang sama Allah, disayang sama Rasulullah, diselamatkan hidupnya di dunia, mati bawa husnul khotimah, di akhirat masuk surga bersama baginda Nabi besar Muhammad. Kita akan baca salawat tibil gulub
Kita minta kepada Allah, semoga Allah sehatkan hati kita semua. Orang kalau hatinya sehat tahu siapa yang harus dia cinta. Orang kalau hatinya sehat tahu cintanya dipersembahkan untuk siapa. Orang kalau hatinya sehat paham siapa yang seharusnya dikejar-kejar cintanya. Mari kita baca sholawat di bil qulub dengan harapan semoga Allah sehatkan hati kita semuanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa liyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa liyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa liyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa liyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ikuti saya. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin
محمد طب القلوب ودوائها طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها أبدان وشفائها والأبصار وضيائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها أبدان وشفائها والأبصار وضيائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها أبدان وشفائها والأبصار وضيائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم واشفي به ما بي آمين اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتصلح بها القلوب وتنفرج بها الكروب وتنفرج بها القلوب وتنطلق بها العصور وتنطلق بها العصور وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا الله يا رسول الله آمين فاتح بالقبول وطعم كل سوء المأمول صلاة ظاهرا وباطنا الفضل ينور قلوبنا وقلبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والرضا واليقين يفتح لنا فتح العارفين يختم لنا بالحسنى ورادنا في خير وعافية وبنية أن الله يقضي لنا جميع الحاجات. Silahkan sebutkan hajat masing-masing. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita sekalian. Dan hajat kita yang terbesar ya Allah adalah ampunan-Mu. Hajat kami yang terbesar ya Allah adalah kasih sayang-Mu. Hajat kami yang terbesar ya Allah adalah didekatkannya kami kepada baginda kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jangan halangkan kami darinya. Ya Allah, cintakan hati kami kepadanya. Ya Allah, cintakan hati beliau kepada kami. Ya Allah, dekatkan kami kepadanya dan dekatkan beliau kepada kami. Ya Allah, kami mohon padamu, bimbinglah kami menjalani kehidupan di atas muka bumi ini hingga kami menjalaninya sesuai dengan yang Engkau mau. Jangan lepaskan bimbingan-Mu untuk kami ya Allah. Jangan lepaskan bimbingan-Mu untuk keluarga kami ya Allah. Lihatlah semuanya dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Allah. Lihatlah semuanya dengan pandangan cinta-Mu ya Allah. Kasihanilah kami ya Allah, sebagaimana Engkau telah mengasihi hamba-hamba tercinta di sisi-Mu. Sayangilah kami ya Allah, sebagaimana Engkau telah menyayangi hamba-hamba yang tercinta di sisi-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah,
Bimbinglah kami menjalani kehidupan di atas muka bumi ini. Karuniakanlah taubat untuk kami, ampuni dosa kami, tutup aib-aib kami. Tariklah kami di jalan-Mu ya Allah. Bawa kami menuju-Mu ya Allah. Tempuhkan kepada kami jalan takwa-Mu ya Allah. Jangan pernah lepaskan bimbingan-Mu untuk kami ya Allah. Apabila datang ajal menjemput kami, matikan kami dalam husnul khatimah. Jadikanlah kalimat terakhir yang keluar dari lisan kami saat ajal menjemput kami adalah kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kalimat tersebut kami hidup. Dengan kalimat itu pula lah kami minta dimatikan ya Allah. Dengan kalimat itu pula lah kami minta didatangkan di padang mahsyar ya Allah. Dengan kalimat itu pula lah selamatkanlah kami di akhirat kami ya Allah. Allahumma ya Allah, kumpulkan kami berada di belakang baginda kami Nabi besar Muhammad. Jangan ada siapapun di antara kami yang terusir dari rombongan Nabi Muhammad. Jangan ada siapapun di antara kami yang dikeluarkan dari rombongan Nabi Muhammad. Terus bersama dengan Nabi Muhammad sampai kami masuk ke dalam surga-Mu ya Allah, tanpa hisab, tanpa azab, tanpa itab, birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, sembuhkanlah yang sedang sakit di antara kami. Mudahkanlah yang sedang dalam kesulitan di antara kami. Lapangkanlah yang sedang sempit di antara kami. Dengan keberkahan majlis ini ya Allah. La hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.